Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sampai channel Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam. Selamat malam cuy, kalian sudah selesai kerja belum? Kaisam sudah masuk habis nonton Tungcung Semong. Ada Hansaplo ya, tapi kayak Sam nggak bahas itu dulu. Kaisam bahas tentang berita yang di Norpoint ya. Sebenarnya ini kejadiannya minggu lalu cuy. Cuma ini dikasusin sama apa namanya keluarganya cuy. Katanya polisi harus bertanggung jawab karena polisi itu mengamankan ya anaknya yang lagi bawa pisau ya mau nyakitin ibu sama istrinya. Akhirnya polisi itu meluncurkan tembakan dan mengenai dada meninggoy. Gimana sih kesannya biar nggak ketinggalan berita ya cuy ya. Ternyata Hong Kong itu masih dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita sudah berdoa belum tadi tuh? Ya Allah semoga sehat semuanya ya. Yampui dulu. Hmm. Jam segini kalian udah selesai kerja belum? Oke, jadi kejadiannya ini kayak Sam ceritain kejadian ini dulu ya. Ini terjadi minggu lalu cuy. Jadi ada polisi ini menerima panggilan telepon dari apa namanya wanita muda yang melaporkan bahwa suaminya itu sedang ngamuk. Jadi si suaminya ini umurnya 38 tahun. Ini kejadiannya di Northpoint ya cuy ya, di Jalan Kamping. Di Jalan Kamping Northpoint ini sih sepertinya sebelahnya tuh ada bukit-bukit cuy. Naik kayaknya sih jalan yang mau ke HSBC itu ya. Kayaknya sih di situ. Soalnya Kaisam lama di Northpoint juga, cuma nggak pernah keliling-keliling Kamping itu di mana. Yang Kaisam tahu Nathan Road aja. Jadi si istri ini melaporkan bahwa polisi tolong saya, ini suami saya ngamuk. Jadi suaminya itu ngambil pisau di mana dia ini mau mencelakakan ibunya yang lagi ada di ruang tamu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ngamuk aja cuy. Nah, istrinya ini mencoba melerai, cuma karena membawa senjata tajam ya, si bawa pisau itu suaminya, akhirnya istrinya terpaksa menghubungi polisi. Saat itu satuan darurat itu datang ya cuy ya, di mana polisi itu membawa perisai dan bawa ini apa namanya tongkat pukulan itu loh cuy. Nah, saat polisi ini ngedobrak ini pintu, suaminya itu ada di dekat pintu cuy. Nah, karena merasa kemengahim ya, dikasih tahu pertama nggak nurut, kedua nggak nurut, orang namanya juga lagi sakau ya cuy ya. Akhirnya polisi ini melemparkan tembakan dan anehnya tembakannya itu ke dada. Harusnya kan kalau melumpuhkan kan ke apa namanya lutut aja juga dia pasti ngedeprak kan, orang ditembak kok. Ya, cuma permasalahannya, oh polisi Hong Kong ternyata senjatanya beneran ya. Kayak Sam kira cuma apa namanya aliran listrik gitu cuy yang bisa kesetrum aja gitu kan. Oh ternyata tembakan beneran cuy. Akhirnya setelah dilumpuhkan oleh polisi ya, satu tembakan. Ini kan tersungkur ya si anu laki-lakinya nih umur 38 tahun, suami dari istri yang melapor itu. Akhirnya dipanggilkan ambulans dan dibawa ke rumah sakit Wan Chai, tidak tertolong. Meninggal cuy, di setengah jam setelah dibawa ke rumah sakit. Nah, kasus itu apa namanya sudah close ya, Kaisam kira sudah close. Jadi Kaisam itu nggak bahas karena udah lewat gitu beberapa hari. Ternyata hari ini dibahas lagi. 1 minggu setelah kematian si pria 38 tahun yang di Northpoint ini, keluarganya ini memakai baju duka, ini protes di kantor polisi Wan Chai. Katanya anak saya ini dibunuh katanya. Ini kalau misalkan bingung ya polisi ya cuy ya, kalau misalkan nggak diselamatin, yo mereka yang luka gitu ya cuy ya, kan bawa pisau si suaminya ini. Kalau misalkan ditembak begitu, dikiranya polisi yang ngebunuh. Nah ini. Nah komisaris kepolisian ini langsung memberikan respon atas unjuk rasa keluarga ini. Katanya polisi akan adil dan akan mulai melakukan penyelidikan kepada polisi apakah polisi itu menjalankan dengan SOP yang benar atau enggak. Polisi dilaporin, udah nolongnya dilaporin gitu kan. Aduh, padahal kan ini kan apa namanya otak dari orang yang pakai pisaunya ini kan lagi sakau ya. Nah, diselusuri nih cuy. Jadi si korban apa si tersangka ini yang meninggal ini cuy. Dia ini menderita skizofrenia. Ini pengaruh obat mungkin ya. Selama 8 tahun. Jadi 8 tahun ini keadaan mentalnya ini benar-benar tidak stabil. Dia udah punya istri dan tinggal di situ sama ibunya. Nah, karena mengingat skizofrenia ini dia tidak bisa bekerja, jadi cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah dan hasil sewa rumahnya. Jadi dia juga nyewain rumah cuy. Nah dari situ penghasilannya. Tidak mencukupi, jadi ya ibaratnya mereka ini kesulitan finansial. Nah banyak nih deterjen ngomong,
ngomong aja mau nuntut polisi itu mau, apa namanya, minta duit gitu kan. Oh ternyata bukan deterjen Indonesia aja yang ngomong kayak gitu ya, cuy, ya. Nah, ini kata komisaris polisinya ini nanti tergantung bagaimana polisi ini bentuk permintaan maafnya itu seperti apa katanya. Apakah diberikan uang? Ya kan, tentunya setelah melakukan persidangan-persidangan apa namanya, atas kasus ini. Apakah polisi ini bersalah atau enggak? Pastinya berita ini akan berlanjut ya, cuy, karena kasusnya sedang berjalan. Aduh, kita bahas nih. Tuh, kalian di Hong Kong, obat-obatan, sabu, apapun itu, marajalela ya. Bahkan Kaisang mendengar sendiri kalau misalkan anak paparan, mempengaruhi PMI Hong Kong untuk, "Udah keluar aja jadi anak luaran, enak kok." Ya kan mungkin dia lagi nge-fly kali. Karena pekerja migran ini cerita sama Kaisang, dia sering diajak nyabu katanya. "Emang kamu tahu sabu atau kayak gimana?" "Kayak itu Kaisang, kayak garam itu yang kecil-kecil." "Terus kamu make?" "Sekali Kaisang, habis itu saya tobat, saya takut kecanduan." Nah, itu apa namanya, berapa secuplik aja itu bisa sampai $700 coy. Ya kan? Bagaimana hidup di luar itu sangat keras. Apalagi kalau kita sudah terlibat oleh barang-barang seperti ini. Ingat loh, self prodeo-nya seumur hidup. Ya, jadi buat kalian nih yang di luaran apalagi anak paper dan overstay. Buat apa kalian itu serasa punya power kalau misalkan kalian ngobat gitu. Sadar cuy, sadar. Ketangkep ya. Kalian tuh seumur hidup di sini. Bercanda aja, biarin aja Kaisang. Biar di dalam self prodeo. Kasihan pemerintah Hong Kong ngasih makan seumur hidup. Ini melepaskan beban keluarga ini ya kan. Ya kan pasti orang yang ngobat ini berpikir kayak gini, "Yo nggak apa-apa lah ditangkap Kaisang, saya mengabdikan diri hidup di sel prodeo." Ini kan kadang lucu teman kita ya kan, kriminal itu dikiranya enak-enak aja, pas nyampe sel prodeo baru digentak aja udah, "Ampun ampun kapan saya keluar?" Ya udah nggak bisa diulang lagi, karena ketok palu sudah menyatakan kamu seumur hidup. Ayo, menyesal bagaimana? Makanya kalau dikasih tahu itu jangan ngebeleng ya. Nah itu jadi, apa, serangan pisau ya ternyata masih ada aja nih. Ya buat kalian ya yang mungkin neneknya, kakeknya mengalami skizofrenia. Skizofrenia tuh bukan hanya obat-obatan terlarang cuy, terlalu banyak minum obat pun membuat nenek kakek kita itu jadi linglung. Kayak ceritanya ada pekerja migran ini, "Kaisam kasih tahu Mbak-mbak, kenapa kalau misalkan kakek sama neneknya mengalami skizofrenia ini ya cuy ya, jadi apa namanya, berimajinasi ya. Jadi si pekerja migran ini nyantolin tas di dapur, itu tuh ada dompet, ada kartu-kartu sama KTP. Nah, tiba-tiba begitu bangun tidur, ini tasnya udah acak-adul cuy, dompetnya kehilangan, "Kemana ini? Kemana kemana?" Majikannya mengecek CCTV ternyata kakeknya yang ngambil. Nah, saat dicek di kamarnya kakeknya, ini ketemu ketemu ini, dompetnya si Mbaknya sama beberapa kartu. Jadi KTP dan lain-lainnya masih belum ketemu, kata majikannya, "Udah nggak usah dicari, cari, bikin baru aja CC, nanti saya yang bayar. Jadi lain kali nanti kamu jangan asal naruh ya." Ini kan kakeknya alam bawah sadarnya dia ini nggak sadar. Itu terjadi di 3:30 pagi cuy, terekam CCTV, kakeknya ngambil itu tasnya Mbaknya di dapur, terus pas ditanya kakeknya nggak ingat. Berarti kan ini kan skizofrenia ya, jadi halusinasi yang berjalan. Maka dari itu buat kalian yang jaga nenek-nenek kayak gini, hindari benda tajam ya. Pisau, gunting, bolpen, hindari semuanya. Jadi hindari tuh benda tajam ya di rumah ya. Nah buat kalian hati-hati aja ya. Tetap semangat. Nah itu mungkin informasi yang bisa Kaisang kasih ya. Sejauh ini ternyata masih ada aja serangan pisau-pisau kayak gini ya. Ini mental orang Hong Kong ini memang lagi tidak baik-baik saja. Ya, gimana mental majikan kalian? Apakah masih baik-baik saja? Nah, mungkin itu sharing Kak sama malam ini, semoga menghibur kalian cuy, dan memberikan informasi, kejadian apa sih yang terjadi di luar. Oke, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok bahas Hansaplong ya. Bye-bye. Yambui.